Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaid Ahmadi, NIM 1931 04 1027 dari kelas PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen kebugaran jasmani. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian kebugaran jasmani. Istilah kebugaran jasmani atau physical fitness sering dibicarakan bila mendiskusikan tentang aktivitas fisik. Kesegaran fisik atau lazimnya disebut dengan kesegaran jasmani mengandung makna yaitu kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Dengan demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa kebugaran jasmani ialah kecocokan keadaan fisik terhadap tugas yang harus dilakukan oleh fisik itu. Kebugaran jasmani bersifat relatif, baik secara anatomis maupun fisiologis. Artinya, fit atau tidaknya seseorang selalu dalam hubungan dengan tugas fisik yang dilaksanakan. Menurut Griwijoyo 2004, kebugaran jasmani adalah keadaan kemampuan jasmani yang dapat menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu dan atau terhadap keadaan lingkungan yang harus diatasi dengan cara yang efisien tanpa kelelahan yang berlebihan dan telah pulih sempurna sebelum datang tugas yang sama pada keesokan harinya. Komponen kebugaran jasmani. Ada beberapa kebugaran jasmani baik yang terkait dengan kesehatan maupun yang terkait dengan keterampilan. Menurut Wales 2013, komponen kesegaran jasmani yang terkait dengan kesehatan meliputi daya tahan koordinasi, daya tahan otot, kekuatan otot, dan komposisi tubuh. Sedangkan komponen kesegaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan meliputi kecepatan, kelincahan, ketangkasan, keseimbangan, kecepatan reaksi, kelenturan, dan koordinasi. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu daya tahan koordinasi. Daya tahan koordinasi adalah kemampuan sistem pernapasan dan sirkulasi di dalam tubuh untuk mensuplai bahan bakar dan melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, kekuatan otot. Kekuatan otot adalah kapasitas untuk mengatasi suatu beban atau hambatan. Latihan kekuatan akan menghasilkan pembesaran otot dan peningkatan kekuatan otot. Yang berikutnya, daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi yang beruntun atau berulang-ulang, mengatasi beban pada suatu waktu tertentu, atau dengan kata lain, daya tahan otot adalah kemampuan untuk melaksanakan kekuatan dan mempertahankan selama mungkin. Berikutnya, komposisi tubuh. Komposisi tubuh menggambarkan jumlah relatif dari otot, lemak, tulang, dan bagian penting lain dari tubuh. Komposisi tubuh akan berbeda berdasarkan jenis kelamin. Komposisi lemak tubuh perempuan lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki. Berikutnya, kecepatan gerak. Kecepatan gerak adalah kemampuan atau laju gerak yang dapat berlaku untuk tubuh secara keseluruhan atau bagian tubuh untuk melaksanakan gerak-gerak yang sama untuk tidak sama secepat mungkin. Berikutnya, kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh bagian tubuh tanpa gangguan keseimbangan. Definisi lain menyatakan bahwa kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah tubuh secara efisien, dan hal ini
hal ini memerlukan suatu kombinasi dan keseimbangan atau balance koordinasi atau coordination, kecepatan atau speed, refleks dan kekuatan atau strength. Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan. Kecepatan reaksi adalah waktu tersingkat yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban kinetis setelah menerima rangsangan. Koordinasi menyatakan hubungan harmonis berbagai faktor terjadi pada suatu gerakan. Kelenturan adalah cakupan dari gerakan di sekitar persendian. Jika kita ingin meningkatkan fleksibilitas, maka aktivitas yang dapat memperpanjang otot-otot adalah berenang dengan suatu program atau peregangan dasar. Berikutnya, ruang lingkup kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani diklasifikasikan hingga menjadi aktivitas yang dipelajari dalam proses pembelajaran di Indonesia. Adapun permainan serta olahraga yang tergolong dalam klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, permainan olahraga yaitu sepak bola, basket, bola voli, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non lokomotor, manipulatif, bulu tangkis, berdiri dan banyak hal lainnya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pengembangan yaitu seperti komponen kebugaran jasmani, bentuk postur tubuh serta mekanika sikap tubuh. Senam yaitu senam lantai, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan sederhana, ketangkasan dengan alat serta aktivitas lainnya. Selanjutnya ritmik yaitu klasifikasi SKJ, senam aerobik, gerak bebas, senam pagi serta aktivitas lainnya. Untuk aktivitas air yaitu renang, keselamatan air, permainan air, serta bergerak di air dan aktivitas lainnya. Pendidikan luar kelas yaitu pengenalan lingkungan, menjelajah, mendaki gunung, berkemah dan sebagainya. Untuk aktivitas kesehatan yaitu merawat lingkungan sehat, penanaman budidaya hidup serta P3K dan UKS. Memiliki minum dan makanan yang sehat serta mengatur waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalam olahraga. Tujuan kebugaran jasmani. Tujuan utama dari latihan kebugaran jasmani adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kebugaran jasmani. Unsur-unsur kebugaran jasmani berhubungan dengan konsep kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari dari kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Bentuk-bentuk latihan kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan yang dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan murah, namun menghasilkan kebugaran yang maksimal apabila dilakukan dengan benar, teratur, dan dalam jangka waktu yang lama. Berikutnya manfaat kebugaran jasmani. Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh dari kebugaran jasmani. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara cepat. Yang keempat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Yang kelima, mengurangi resiko kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keenam, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi atau meningkatkan energi, terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos.
meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelenturan persendian, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan, dan meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Berikutnya faktor penunjang kebugaran jasmani. Pembina atau pelatih, program yang tersusun secara sistematis, dana yang memadai. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penelitian menyatakan bahwa faktor yang dominan berpengaruh terhadap kesegaran jasmani antara lain faktor tubuh, kerja faal tubuh, psikologi, dan faktor menunjang. Menurut Yusnul Khair menyebutkan bahwa komponen kesegaran jasmani tergantung dua komponen dasar, yaitu kesegaran organik atau organic fitness. Maksudnya sifat-sifat khusus bersifat keturunan yang kita miliki, yang diwarisi dari kedua orang tua dengan tingkat kebugaran jasmani keseluruhan. Yang kedua, kesegaran dinamik atau dynamic fitness. Variabelnya lebih banyak yang digunakan untuk hal-hal yang mengarah kepada kesiapan dan kapasitas tubuh untuk bergerak dan bertindak dalam tingkat tertentu sesuai dengan situasi yang dihadapi dan keduanya sama. Secara keseluruhan, kesegaran organik sulit dikembangkan, sedangkan komponen kesegaran dinamik dapat dikembangkan atau ditingkatkan dengan melakukan kegiatan fisik. Menurut Joko Peki Kirianto 2004, bahwa keberhasilan untuk mencapai kebugaran ditentukan oleh kualitas latihan, meliputi tujuan latihan, pemilihan model latihan, sarana latihan, dan konsep latihan. Kebugaran jasmani juga memiliki unsur serta faktor yang dapat mempengaruhi tingkatnya dalam tubuh seseorang secara berkala. Lebih jauh, seseorang bisa menyebut empat faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah pola makan, istirahat, olahraga, dan usia. Unsur-unsur kebugaran jasmani atau pola makan, cara dan asupan makan seseorang menentukan kebugaran jasmani, karena dari kegiatan tersebut didapat pasokan tenaga utama dalam tubuh. Asupan gizi dari makanan sehari-hari diperlukan sebagai sumber tenaga atau kalori, sekaligus membentuk sel hingga mengatur proses dalam tubuh. Pola istirahat, cara pemulihan tubuh setelah melakukan kegiatan berat yang melakukan adalah dengan melakukan istirahat yang cukup. Menurut buku Bugar Sehat dalam Olahraga, istirahat dapat mengembalikan posisi tubuh menjadi bugar. Berikutnya, kegiatan olahraga. Tingkat kebugaran jasmani bisa terbentuk dengan melakukan beragam latihan fisik atau kegiatan olahraga dalam porsi yang cukup dan sesuai tujuan. Unsur kebugaran jasmani yang bisa dilatih melalui kegiatan olahraga secara rutin adalah daya tahan, kekuatan, kelincahan, kecepatan, dan kelenturan. Rangkaian olahraga atau latihan fisik rutin juga mengurangi risiko cedera secara seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Usia. Pengaruh usia bagi kebugaran jasmani seseorang terbilang besar, karena kapasitas fungsional seluruh organ tubuh dapat menurunkan sekitar 0,8 hingga 1% seiring bertambahnya umur. Bentuk penurunan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang bisa dilihat dari kekuatan otot, daya tahan jantung, hingga kecepatan gerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama, makanan. Setiap manusia
memerlukan makanan yang cukup, dapat mempertahankan hidup secara layak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yakni memenuhi syarat makanan sehat berimbang, cukup energi dan nutrisi untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Selain memperhatikan dari segi makanan sehat berimbang, juga dituntut meningkatkan kebiasaan buruk atau meminum alkohol serta makan berlebihan secara tidak teratur. Berikutnya, istirahat tubuh. Manusia tersusun atas organ atau jaringan dan sel yang memiliki kemampuan kerja terbatas. Kelelahan adalah suatu indikator dari keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu, istirahat sangat diperlukan agar tubuh dapat melakukan pemulihan sehingga mampu melakukan kerja dan nyaman. Melakukan kerja dengan nyaman. Olahraga. Olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, yang melibatkan anggota gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Anjuran untuk melakukan olahraga yakni dilakukan 30 menit per harinya. 30 menit tiap harinya. Berikutnya, tidur dan istirahat. Jadi istirahat yang cukup menjadi faktor penting dan berpengaruh terhadap kebugaran jasmani. Kualitas sekaligus kuantitas tidur seseorang sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmaninya. Tidur teratur membantu tidur tertentu membantu berpengaruh terhadap kebugaran jasmani. Memastikan jam kerja organ tubuh berfungsi memaksimalkan mungkin. Selain itu, durasi tidur 8 jam di malam hari dapat mengendalikan kadar hormon, kesehatan, memulihkan tenaga, dan banyak lagi. Selain itu, penting untuk diketahui rutinitas sebelum tidur yang sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Bisa dengan melakukan meditasi, minum susu, mencuci muka, dan banyak lagi. Maksimalkan pula kualitas tidur dengan mengurangi efek cahaya baik dari lampu maupun peralatan elektronik. Berikutnya, kelola stres. Stres menjadi bagian dari hidup setiap individu karena mustahil tidak ada masalah apapun yang dihadapi. Stres kronis dapat mengganggu kesehatan seseorang, tak hanya secara mental. Orang yang stres akan mengalami gangguan tidur, menderita mah, mengurangi aktivitas fisik, dan banyak lagi. Untuk itu, pastikan tahu betul bagaimana cara mengelola stres dengan preferensi masing-masing. Melalui dari membagi waktu seimbang antara bekerja, rekreasi, dan istirahat. Lakukan hal ini biasa mengurangi rasa stres, seperti melakukan yoga atau aktivitas positif lainnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, tidur dan istirahat. Jadi, istirahat yang cukup menjadi faktor penting dan berpengaruh terhadap kebugaran jasmani. Kualitas sekaligus kuantitas tidur seseorang sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmaninya. Tidur teratur membantu memastikan jam kerja organ tubuh berfungsi semaksimal mungkin. Selain itu, durasi tidur 8 jam di malam hari dapat mengendalikan kadar hormon, kesehatan mental, memulihkan tenaga, dan banyak lagi. Selain itu, penting untuk tahu rutinitas sebelum tidur yang sangat sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Biasa dengan melakukan meditasi, minum air susu, mencuci muka, dan banyak lagi. Maksimalkan pula kualitas tidur dan mengurangi efek cahaya baik dari lampu maupun peralatan elektronik. Berikutnya, kelola stres.
Stres menjadi bagian dari hidup setiap individu, karena mustahil tidak ada masalah apapun yang dihadapi. Stres kronis dapat mengganggu kesehatan seseorang, tak hanya secara mental. Orang yang stres akan mengalami gangguan tidur, menderita mah, mengurangi aktivitas fisik, dan banyak lagi. Untuk itu, pastikan tahu betul bagaimana cara mengelola stres sesuai dengan preferensi dan masing-masing. Melalui dari membagi waktu seimbang antara bekerja, rekreasi, dan istirahat. Lakukan hal yang bisa mengurangi rasa stres seperti melakukan yoga atau aktivitas positif lainnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.